Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ibu Dr. Ermi Adriani Megayanti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya cintai. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato tentang bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Sebelum lanjut, perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Risma Cahya Kenyasmara dengan nomor NIM 25021030024 dari kelas 1A. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, sang pembawa cahaya ilmu pengetahuan. Hadirin yang berbahagia, hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk merefleksikan sebuah tema yang sangat relevan dengan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, yaitu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Tiga pilar bahasa ini bukan sekedar slogan, melainkan fondasi yang akan mengantarkan bangsa Indonesia menuju kejayaan di era globalisasi. Saudara-saudari, pilar pertama yaitu mengutamakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Ia adalah pemersatu yang mampu menyatukan ribuan pulau dan ratusan suku bangsa. Setiap kata yang kita ucapkan dalam bahasa Indonesia adalah deklarasi kebangsaan kita. Namun, mengutamakan bahasa Indonesia bukan berarti menolak perkembangan zaman. Justru, dengan menguasai bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita memiliki fondasi yang kuat untuk memahami ilmu, pengetahuan, dan berkomunikasi secara efektif. Pilar yang kedua yaitu melestarikan bahasa daerah. Bahasa daerah adalah khasanah budaya yang tak ternilai, seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, Madura, dan ratusan bahasa daerah lainnya yang menyimpan kearifan lokal, nilai-nilai luhur, dan identitas kultural kita. Setiap bahasa daerah yang punah sama dengan hilangnya satu peradaban. Mari kita jaga warisan leluhur ini dengan bangga menggunakannya dalam percakapan sehari-hari, terutama dalam lingkungan keluarga. Pilar yang ketiga yaitu menguasai bahasa asing. Di era globalisasi, bahasa asing menjadi jendela dunia, seperti bahasa Inggris, Mandarin, Arab, dan bahasa internasional lainnya. Bahasa asing adalah kunci untuk mengakses ilmu pengetahuan terbaru, bersaing di tingkat global, dan membangun jaringan internasional. Namun, menguasai bahasa asing bukan berarti meninggalkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Justru, dengan menguasai bahasa asing, kita dapat memperkenalkan keindahan budaya Indonesia kepada seluruh dunia. Hadirin yang saya hormati, ketiga pilar ini harus berjalan seimbang. Bahasa Indonesia sebagai fondasi, bahasa daerah sebagai akar budaya, dan bahasa asing sebagai sayap untuk terbang menggapai dunia. Inilah bentuk nasionalisme yang kontekstual di abad ke-21. Sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab untuk menjadi pelopor dalam melestarikan dan mengembangkan ketiga pilar bahasa ini. Mulailah dari hal yang kecil, seperti gunakan bahasa Indonesia dengan baik di media sosial. Banggalah berkomunikasi dalam bahasa daerah dengan keluarga, dan teruslah belajar bahasa asing untuk membuka wawasan global. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menjadi generasi yang mencintai bahasa sendiri tanpa menutup diri dari perkembangan global. Akhir kata, saya tutup pidato ini dengan sebuah pepatah, yaitu bahasa Indonesia menunjukkan bangsa, bahasa asing membuka jendela dunia, dan bahasa daerah mengingatkan kita pada akar budaya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan.